Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Buat Bapak Ibu yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jika dirasa bermanfaat, maka silahkan bagikan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang, dan jangan lupa terus dukung channel-channel yang bertema pendidikan ya. Oke Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman dari salah satu teman kita, yaitu Bapak Ibu guru semua, yang sudah berbagi di salah satu grup Telegram. Nah, untuk itu biar tidak lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini saya bagi menjadi dua karena prakarya ini ada yang SMP, kemudian ada juga yang SMA ya. Kalau prakarya untuk SMP, kalau PKW untuk SMA. Oke, untuk SMP dulu, di sini ada katanya banyak soal tentang proses pembuatan makanan, kemudian budidaya ikan, dan soal kelistrikan ya. Kemudian ada soal tentang aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itu aplikasinya bagaimana ya. Kemudian pengolahan bahan makanan, ya mungkin bisa jadi membuat suatu jenis makanan dari bahan tertentu, atau bahan hewani, atau bahan tumbuhan ya. Kemudian ada soal tentang rekayasa, kemudian ada soal tentang kerajinan. Nah, untuk SMA-nya di sini ada ide dan peluang usaha administrasi dan lain-lain ya. Kemudian ada karakteristik dari masing-masing bidang. Mungkin bidang dari prakarya itu sendiri ya. Kemudian menghitung BEP, kemudian pemasaran dan promosi, bagaimana teknisnya, bagaimana penyaluran dan sebagainya. Kemudian ada pembuatan laporan. Kemudian FR berikutnya untuk SMP dulu ya di sini ya. Pedagogik sedikit sekali ya, soal pedagogik katanya sedikit sekali. Ini untuk orang yang ini ya, yang sudah membagikannya. Bisa jadi kita beda juga ya untuk yang SMP. Misalkan yang sudah itu ternyata pedagogiknya sedikit, tapi kita yang belum melakukan tes berarti bisa jadi berbeda soalnya. Katanya pedagogiknya sedikit sekali, kemudian banyak soal sesuai jurusan kita, itu prakarya. Jadi soal-soal yang keluar itu justru lebih banyak yang soal prakarya daripada pedagogiknya katanya. Kemudian saran katanya baca soal sekali saja tapi langsung paham apa yang ditanyakan, karena waktunya terbatas ya. Jadi usahakan baca soal sekali dan langsung paham apa yang ditanyakan. Karena mungkin banyak juga soal-soal yang bersifat analisis sehingga membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan waktu yang disediakan itu adalah sedikit. Kemudian katanya ada tipsnya, yaitu langsung baca ke pertanyaannya. Jadi jangan keseluruhan dibaca soal, tetapi langsung baca soalnya atau pertanyaannya. Kemudian ada soal budidaya hewan satwa harapan, kemudian soal budidaya ikan, ada dua soal katanya, cara mengolah bahan setengah jadi dan teknisnya seperti apa. Kemudian untuk yang SMA, katanya jumlah soalnya itu 70 untuk mapel, ya mapel prakarya berarti ya, dan 30 pedagogik. Soal-soal lebih bersifat analisis, jarang sekali yang hafalan. Jadi dianalisis soalnya, kemudian sifatnya itu nggak ada yang hafalan. Kemudian ada juga yang bersifat praktek dan terapan. Kemudian ada soal-soal harus dianalisis dengan pengetahuan, tidak bisa mengandalkan logika saja. Jadi soal-soal yang ada ini tidak bisa menggunakan. Jadi harus berbekal pengetahuan yang fundamental ya, yang sangat mendasar sekali. Itu soal-soalnya harus dipahami betul dengan baik, dan pengetahuannya juga sudah kita punya gitu, bukan hanya mengandalkan logika ketika kita melakukan ujiannya gitu. Ketika ujian baru kita mengandalkan logika, itu sangat tidak disarankan ketika menghadapi soal untuk SMA ini katanya. Kemudian ada soal tentang rumah adat dan alat musik, yaitu khususnya untuk daerah Sumatera Utara. Bisa jadi yang kita misalkan dari Jawa Timur misalkan, atau jadi soal ya itu yang berasal dari alat musiknya itu misalkan berasal dari Papua dan sebagainya, bisa aja. Kemudian ada kemasan produk grafika, kemudian ada kemasan primer sekunder, kemudian sumber daya budidaya unggas, kemudian laporan laba, rugi, neraca, dan arus,
ada hitungan BEP dan HPP, kemudian media yang bisa dapat diukir, kemudian analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity sama treatment ya. Jadi ini harus bisa ya, analisis SWOT. Nah, kemudian ini ada ada FR kiriman ya dari salah satu subscriber saya, yaitu di channel YouTube Ngoprek Semesta. Beliau yaitu adalah dari salah satu guru kimia, namun mengambil mata pelajaran PKWU di guru P3K-nya, yaitu Pak Bakul Pulsa Guru Kimia. Saya nggak tahu namanya, nama aslinya nggak tahu, karena memang nama channel beliau ini adalah Pak Bakul Pulsa Guru Kimia. Beliau mengirimkan salah satu FR-nya kepada saya, yaitu yang pertama ini ada katanya informasi dulu 3 kali sesi, bisa istirahat sejenak sebelum login tes sesuai sesi selanjutnya. Mungkin maksudnya di sini karena ada 3 kali, yaitu ada sosiokultural manajerial, kemudian ada wawancara, dan kemudian kompetensi teknis. Nah, masing-masing itu mungkin bisa istirahat dulu, mungkin gitu ya. Istirahatnya dalam artian tidak istirahat keluar, namun memang ada di ruangan, masih ada di ruangan, dan istirahatnya hanya sebentar saja, kemudian kita bisa langsung masuk ke login gitu mungkin ya. Kemudian ada, meski kita berlatar belakang guru kimia katanya, tapi tes sesuai yang kita ambil, yaitu guru PKWU. Walaupun kita dari guru fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, walaupun memang berlatar belakang guru-guru tersebut, tetapi karena kita mengambil mata pelajaran prakarya, maka tesnya juga adalah mata pelajaran prakarya gitu. Karena ada juga yang nanyain ke saya, Pak, saya dari guru biologi, apakah saya juga tapi katanya ngambil prakarya, apakah saya juga tesnya itu adalah guru biologi atau prakarya? Ya jelas ya, karena kita ngambil prakarya, walaupun kita latar belakangnya dari guru biologi, maka kita tesnya adalah tetap yaitu prakarya. Kemudian katanya ada soal tentang tanaman bonsai yang buahnya itu bisa dimakan. Buah apa itu ya, mungkin kayak gitu. Kemudian ada cara membuat kue risoles dengan tepung panir. Mungkin bagaimana cara membuat kue risoles dengan tepung panir, mungkin kayak gitu. Kemudian ada soal yang banyak istilah Inggrisnya, jadi hafalin juga istilah-istilah dari bahasa Inggris untuk soal-soal PKWU. Kemudian ada teori neraca laba rugi dan analisis SWOT, sama hitung biaya rugi, laba, produksi, dan harga produk. Baik Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu, dan ada gambaran untuk sesi berikutnya, yaitu di hari yang kedua tes tahap yang pertama guru P3K PKWU. Mudah-mudahan kita semua bisa lolos dan lulus dari passing grade ya. Semoga juga tahun ini menjadi seorang ASN P3K. Terima kasih sekali lagi, tolong dibantu terus dukung channel ini agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.